Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman, Bapak Ibu, kakak-kakak semua, para family warrior yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah. Pagi ini sebagaimana yang sudah kita agendakan ya, kita akan mencoba sharing session ya, lebih kepada mengakomodir ya berbagai macam pertanyaan yang selama ini muncul di grup ya, baik di grup 1, 2, 3, 4 ya ini, dan di basic ya, grup basic. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu umumnya kalau kita perhatikan muncul lebih ke produk ya, banyaknya ke produk dan juga penggunaan website kita, The Holistic Care. Nah, oleh karena itu penting akhirnya kita coba fasilitasi agar pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa langsung mendapatkan penjelasan dari kami. Maka diagendakanlah pertemuan via Zoom untuk hari ini, yaitu Q&A istilahnya ya, question and ask ya, tanya jawab seputar produk-produk The Holistic Care. Nah, tapi sebelumnya kakak semua, para family warrior, mungkin jam pertemuan ini mungkin ya, ini kurang begitu apa ya, bisa diikuti secara optimal oleh para family warrior, ingat dilakukan di jam kerja jam 10 ya. Tapi tidak apa-apa, kita sudah merecord pertemuan ini ya, diharapkan sebenarnya ada banyak pertanyaan yang bisa langsung disampaikan kepada kami untuk bisa mendapatkan penjelasan langsung seputar produk-produk The Holistic Care. Tapi tidak masalah, ini ada recordnya dan insya Allah kita akan sharing. Sebelum kita mulai, saya serahkan nanti yang akan menyampaikan style ya, untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan itu adalah Teh Rahma ya, Teh Rahma Rismayanti. Nanti dari Care akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu paparan ya terkait dengan produk-produk The Holistic Care. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terhimpun di grup. Dan yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang secara spontan mungkin akan disampaikan oleh kakak semua yang hadir di Zoom meeting ini. Nah, sebelum kita mulai, kakak, saya mau memperkenalkan dulu ini beberapa cewek ya. Cewek itu maksudnya Chief of Warrior ya, COW mungkin ya, Chief of Warrior kita yang selama ini membimbing kakak semua di grup WA maupun Telegram ya. Yang pertama ini saya mau memperkenalkan, ini ada cewek yang pertama, ini ada Teh Nadia dulu yang tengah nih, yang langsung terlihat. Ini dari akunnya Kak Julkifli Alimuddin ya. Itu bisa dilihat ini Teh Nadia, bisa kasih salam mungkin Teh Nadia di ininya. Teh Nadia ini ya. Halo, assalamualaikum. Ya. Oke. Berikutnya ada bentar. Itu Teh Nadia itu pembimbing atau Chief of Warrior untuk grup berapa ya?
F2 ya, F2 begitu. Ya, kemudian yang berikutnya ini ada mana lagi ke Teh Azmi dulu, mana Teh Azmi? Ya. Assalamualaikum. Nah, ini Teh Azmi ya temannya, Teh Azmi. Teh Azmi ini adalah Chief of Warrior untuk grup FW1 dan Basic. Jadi yang selama ini menjawab, membimbing, memotivasi, nge-share copywriting dan yang lainnya itu di grup 1 dan Basic. Kemudian yang berikutnya ini ada Teh Revita mana? Halo, Assalamualaikum. Nah, ini Teh Revita. Nah, ini Teh Revita ini di dua grup juga ya. Di grup 03 di Telegram dan grup FW4 Family Warrior 4 ya. Ini beliau Chief of Warrior dari FW4 dan 3 begitu. Nah, baik kakak semua, Bapak Ibu, teman-teman. Oh iya, ada satu lagi, Kak Zul ya. Maaf, Kak Zul, silakan. Kak Zul ini adalah video konten kreator. Ini itu yang memproduksi, yang mengkreasi video-video flyer, termasuk gambar-gambar pendukung untuk promo produk-produk The Holistic Care. Dan saya sendiri, saya Agus Suryana, ini memang mendampingi mereka berempat ya, para Chief of Warrior ya, di bagian digital marketingnya gitu. Baik, di dalam sana itu ada Teh Rahma. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Teh. Di mute Mas. Iya, waalaikumsalam. Nah, itu Teh Rahma yang akan menyampaikan. Nanti juga akan dibantu oleh Pak Ardi untuk menjelaskan terkait dengan website. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, kakak semua, kita langsung saja untuk sesi berikutnya berupa paparan dulu yang akan disampaikan oleh Teh Rahma, produk-produk dari The Holistic Care. Setelah itu kita akan coba explore dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Berikutnya pertanyaan yang langsung bisa disampaikan via Zoom ini dari Kakak Family Warrior. Kepada Teh Rahma, saya persilakan. Bisa langsung share screen Teh di situ. Gimana itu ini? Nah. Ini tuh ngegedeinnya gimana? Ini gimana? Ini ngegedein ini PDF-nya jadi full. Oh ini. Nah ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa perusahaan kami itu The Holistic Care memiliki produk berbasis botanical base dan green solution. Nah, The Holistic Care ini berkomitmen menghadirkan produk dengan kualitas yang terjamin dan terjaga dari bahan pilihan terbaik
di mana produk-produk yang kami keluarkan ini 100% dari bahan-bahan alami yang aman untuk dijadikan produk perawatan keluarga. Nah, produk kami itu ada 4 ya. Yang pertama ada Biotanamo, yang kedua ada Royal Gamat Liquid, dan yang ketiga Bidara Beauty Care, dan yang keempat Bidara Personal Care. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu Biotanamo. Biotanamo Healing Essential Oil atau Family Care Healing Essential Oil. Nah, pada gambar yang dapat kita lihat, di sebelah kiri ini kemasan yang sekarang yang telah para mitra terima ya. Nah, ini yang kemasan sekarang yang dulu gitu. Dan nanti pada insya Allah akhir Januari 2021 kemasannya sudah diperbarui seperti yang ada di sebelah kanan ini. Nah, itu untuk kemasannya. Biotanamo ini hadir untuk menangani semua isu kesehatan keluarga karena telah melalui penelitian selama 1,5 tahun oleh ahli dan pakar botanical oil. Jadi, Biotanamo ini adalah produk family care atau produk perawatan keluarga untuk merawat dan memberikan solusi dari masalah kesehatan yang ada dalam kehidupan keluarga. Itu adalah Biotanamo. Nah, kan family care adalah perawatan keluarga, yaitu merawat dan memberikan solusi untuk masalah-masalah kesehatan yang ada dalam kehidupan keluarga. Nah, masalah-masalah kesehatan keluarga itu contohnya apa aja? Nah, ini ada kan? Ada demam contohnya, ada mengalami luka sobek, lecet atau benjol, mengalami batuk dan pilek, susah tidur, gatal-gatal karena digigit nyamuk, atau sakit perut, masuk angin. Ada juga yang banyak mengalami lalu mengalami keseleo atau sakit otot atau peregangan otot ya ketika telah melakukan kegiatan yang mengangkat beban berat gitu. Lalu nenek atau ayah kita yang mengalami rematik, asam urat, sakit kepala, sariawan, insomnia, pegal linu. Nah, insya Allah semua permasalahan kesehatan tersebut bisa diatasi oleh Biotanamo. Jadi apa itu Biotanamo? Nah, Biotanamo ini adalah healing essential oil atau minyak esensial yang dibuat dari 100% rempah-rempah murni, 11 atsiri, dan mineral germanium anti kanker yang dibuat dengan cara didestilasi atau mirip pembuatan parfum dari bunga-bungaan. Nah, destilasi itu cara atau proses pembuatan untuk mengekstrak sesuatu atau tanaman gitu. Jadi yang diambilnya itu hanya sarinya aja gitu. Tidak hanya digodok, tapi ketika esensialnya sudah terlarut, sudah diambil, larutannya ini memisahkan sendiri gitu. Jadi benar-benar hanya minyak esensial yang didapat. Larutnya itu nggak ikut ke dalam produk. Kayak misalkan ada produk serupa yang pembuatannya itu hanya digodok. Nah, perbedaannya dengan digodok itu apa? Jadi kalau misalkan digodok, tanaman yang akan diambil esensialnya itu, si minyak esensialnya ini dilarutkan di dalam pelarutnya, biasanya air. Nah, jadi yang diambil dari produk tersebut itu air dan esensialnya. Jadi tidak murni esensialnya sekali gitu. Kalau misalkan dengan didestilasi atau dengan cara pembuatannya sudah modern, hanya betul-betul esensialnya yang terambil. Nah, ini juga ada ya, karena esensial oil, maka saripatinya saja yang diambil sehingga kaya akan zat aktif yang memiliki segudang khasiat untuk tubuh. Nah, ratusan zat aktif atau saripati yang ada pada rempah-rempah ini yang berfungsi sebagai healing atau penyembuhan. Nah, apa saja ya khasiat Biotanamo? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, contoh-contoh dari permasalahan kesehatan keluarga sangat ada relasinya gitu. Kalau misalkan demam ya untuk menurunkan demam. Ada juga untuk mengeringkan luka dengan cepat, mengeringkan luka bakar, mengempeskan bengkak, menghentikan batuk dan gatal, melegakan hidung karena pilek, mengatasi mencret, mengatasi sakit perut, mereaksi tubuh
yang mengalami insomnia atau susah tidur, menghilangkan mual karena masuk angin, atau mabuk karena perjalanan ya, bisa di laut atau di daratan, menghilangkan sakit tulang karena rematik, menghilangkan sakit persendian akibat asam urat, menghilangkan pegal linu, mengobati sariawan, mengatasi sakit migran, dan meningkatkan antibodi atau daya tahan tubuh. Nah, seperti yang disebutkan tadi ya. Adapun khasiat yang lainnya seperti mengatasi bisul, mengatasi jerawat, membantu mengatasi herpes, dan ini udah ada testimoni yang merasakan langsung manfaatnya bagaimana biota namu ini dengan cepat menyembuhkan herpes. Lalu mengecilkan pori-pori kulit wajah, membantu mengatasi tumor. Nah, biota namu ini sangat efektif untuk di stok gitu, untuk kayak P3K gitu di rumah. Karena kenapa? Untuk menyetok satu biota namu itu kayak lebih hemat lagi karena dapat menggantikan berbagai produk seperti obat penurun panas, obat luka. Kenapa bisa dijadikan obat luka? Karena mengandung antiseptik, antibakteri, dan antiinflamasi seperti pada obat merah. Nah, sebenarnya obat merah itu kan dari iodin ya, iodium, atau yang merupakan zat kimia. Kadangkala ketika luka ditambah dioleskan atau diteteskan obat merah itu mengalami infeksi, tetapi minyak healing esensial biota namu ini tidak menimbulkan rasa perih ketika dijadikan pengganti obat merah. Lalu ada pun sebagai pengganti minyak kayu putih. Kalau minyak kayu putih sendiri menimbulkan rasa panas, tapi kalau ini biota namu tidak. Jadi ada beberapa kejadian anak atau beberapa orang yang tidak nyaman dengan rasa panas yang ditimbulkan oleh minyak kayu putih. Kalau ini jadi biota namunya menimbulkan rasa hangat dari dalam. Perlahan-lahan tubuh kita menjadi hangat tanpa rasa panas. Lalu ada obat sariawan, bisa diteteskan gitu atau oleskan gitu ke yang terkena sariawan, ke bagian sariawan, mengatasi radang tenggorokan dan lain-lain. Nah, mengapa harus biota namu? Karena biota namu itu perpaduan minyak kasiri dan nabati. Aroma natural essential oil dan bukan parfum. Jadi aroma yang dihasilkan atau aroma yang kita hirup dari biota namu ini 100% murni dari rempah-rempah yang dijadikan bahan baku pembuatan minyak esensial ini. Jadi tidak ditambahkan parfum sintetis apapun. Kalau produk yang lainnya kita kasih inisial kakak ya. Nah, kakak ini ditambah memiliki tambahan parfum sintetis. Lebih tepatnya parfum yang seperti dupa baunya itu. Lalu perpaduan 4 kategori rempah berkhasiat. Jadi kayunya, akarnya, daunnya, dan kulitnya dari rempah yang kita pakai ini semuanya dipakai gitu. Jadi tidak ada yang terbuang. Lalu ketika dioleskan tidak lengket dan cepat menyerap. Kenapa? Karena dengan proses pembuatan yang telah modern, maka molekul yang ada pada biota namu ini sudah nanoparticles dan tidak ada zat pengotor maupun residu yang ikut di dalam produk, sehingga penyerapannya pun lebih cepat dan manfaatnya lebih cepat dirasakan oleh tubuh. Hangat meresap, berkhasiat, tidak ada rasa panas, dan meresap ke 3 jaringan kulit, otot, dan tulang. Oleh karena itu, salah satu manfaat biota namu itu dapat meredakan nyeri sendi atau ketika peregangan otot setelah olahraga atau mengangkat beban berat, itu kan selalu sakit ya otot. Nah, ketika dibalurkan biota namu, maka manfaatnya itu dapat meredakan nyerinya langsung ke otot. Dan dari rempah-rempah berkualitas dengan proses destilasi yang telah disebutkan tadi. Dan biota namu ini bukan hanya
minyak esensial oil yang hanya mencampur-campurkan saja bahan-bahan atau rempah-rempah, karena sebenarnya biotanamu ini telah diuji sebelumnya selama 1,5 tahun oleh ahli dan pakar botanical oil. Memiliki warna alami yang jernih, tidak keruh, dan karena dari penyulingan ini atau yang tadi prosesnya distilasi. Nah, diproses dari bahan-bahan rempah berkualitas tinggi dengan usia tanam rempah yang sempurna dengan menghasilkan produk yang tinggi zat fitokimia atau fitonutrien maksimal yang berperan aktif dalam pencegahan berbagai penyakit. Seperti salah satu rempah yang ada di dalam biotanamu itu jahe. Nah, jahe itu semakin matang usia tanam jahe, maka zat aktif atau zat fitonutrien atau fitokimia yang ada di dalam jahe ini semakin bagus untuk kita. Jadi bukan hanya rempah-rempahnya saja, tapi sampai usia tanamnya pun kami perhatikan. Di perkebunannya pun saat ditanam ataupun saat diproses itu sudah memiliki standar quality control yang terpusat. Dan biotanamu ini sudah bisa dilihat ya di kemasannya sudah mendapatkan sertifikat dari BPOM. Nah, BPOM ini sudah jelas adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Maka biotanamu ini memang benar-benar aman untuk dijadikan produk perawatan keluarga. Terlepas dari manfaat biotanamu, pasti tidak lepas dari bahan apa saja yang ada yang terkandung dalam biotanamu. Salah satunya yaitu serai, jahe, kunyit, sirih. Nah, sirih ini yang berperan sebagai antiseptik. Jahe bisa berperan sebagai antioksidan, antiinflamasi. Kunyit juga bisa sebagai obat untuk melapisi lambung. Makanya kenapa bisa menyembuhkan penyakit mah gitu. Lalu kunyit, maaf yang ini kencur ya. Nah, ini kencur. Nah, kencur ini salah satu obat untuk insomnia atau jadi beberapa jurnal penelitian telah mengungkapkan bahwa kalau kencur itu adalah obat relaksasi bersama sama khasiatnya dengan gaharu, dengan cengkeh. Jadi dapat mengobati stres, maksudnya meredakan stres, kekhawatiran berlebih. Nah, ketika kita menghirup bau dari esensial gaharu dan kencur ini, maka otak kita ini dapat sarafnya itu dapat dilatih seperti dilatih atau distimulasi untuk lebih tenang lagi gitu. Jadi dapat tidur dan mengobati insomnia. Jadi tidurnya lebih nyenyak. Adapun VCO ini antibakterial juga. Adapunnya bisa dilihat di kemasannya biotanamu itu VCO-nya itu hanya 10 gram atau 10 mili. Jadi dari 300 mili maaf, bisa dilihat di sini. Nah, dari 100 ml hanya VCO-nya itu hanya 10 mili. Sedangkan produk yang lainnya, produk serupa kakak gitu ya, kita inisialkan kakak ini, mengandung olem koko sampai 64,03 mili. Olem kokos itu apa? Minyak kelapa. Jadi minyak kenapa si produk serupa kakak ini lebih gimana ya? Lebih licin, lebih klepek, lebih dan memiliki residu, lalu warnanya lebih kuning karena pakai minyak kelapa. Sedangkan biotanamu ini pakai VCO. Nah, apa bedanya minyak kelapa dengan VCO? Kalau VCO ini minyak kelapa yang
diproses terus-menerus, destilasi sampai 3 tahap sehingga didapatkan minyak kelapa yang benar-benar murni dan berkualitas. Jadi dari bahan serta proses yang digunakan itu sudah jauh berbeda, padahal harganya pun sama. Adapun cara penggunaan dari biotanamo yaitu yang pertama dapat dengan dibalurkan. Nah, dibalurkan bisa ke segala bagian tubuh, bahkan muka pun bisa dioleskan biotanamo, bisa dijadikan obat totol jerawat gitu ya. Nah, dan cepat menyerap karena molekulnya ini sudah nanopartikel. Lalu tidak menimbulkan rasa lengket rasa lengket kayak mengoleskan minyak kelapa. Nah, tidak. Lalu tidak menimbulkan bekas warna kuning. Bisa diminum karena tidak mengandung bahan kimia tambahan apapun dan tidak mengandung parfum sintetis. Lalu bisa dihirup sebagai uap bermanfaat, diffuser atau humidifier. Kalau misalkan kakak lihat ya, ada beberapa gitu penjual minyak esensial untuk ditambahkan ke diffuser dan humidifier ini 30 milinya saja, ada yang sampai 300.000, ada yang sampai 200.000, bahkan 400.000, dan itu pun hanya dari satu rempah-rempah. Sedangkan biotanamo ini dari 100 milinya dari 100 rempah-rempah dengan proses pembuatan yang sudah modern dan 100% minyak esensial hanya 230.000. Jadi kalau dibilang mahal sebenarnya sudah sangat hemat-hemat sekali gitu. Karena ini minyak esensial, maka bisa dijadikan atau ditambahkan ke dalam humidifier atau diffuser dan dihirupkan. Jadi baunya juga yang dihasilkan wangi ya, dan dapat merelaksasi pikiran dan tubuh. Adapun kalau misalkan kita mau membandingkan dengan produk-produk serupa, bisa dilihat ya, kalau biotanamo itu diproses dengan destilasi. Kalau misalkan produk yang lain ini dengan direbus atau boiling ya, sehingga tercampur dengan air dan residu lainnya. Jadi kalau misalkan dilihat ya, kalau misalkan kakak punya nih produk tersebut, produk yang lain biotanamo, diteteskan gitu ke tisu, bakal kelihatan banget misalkan residu juga ikut gitu, dan warnanya tuh kuning banget kalau yang produk yang lain. Nah, bisa dibalurkan, bisa diminum, bisa dihirup, sedangkan produk yang lain ini hanya bisa dibalurkan. Lalu bisa dijadikan aromaterapi dan tidak ada tambahan parfum sintetis apapun. Kalau produk yang lain itu baunya menyengat atau bau dupa ya, dan sebenarnya bau tersebut itu ditambahkan dari parfum sintetis. Kemudian tidak lengket karena sudah nanopartikel. Kalau misalkan produk yang lain ini lengket dan warnanya kekuningan. Kalau produk yang lain ini hanya dari 69 rempah-rempah, sedangkan biotanamo ini dari 100 jenis rempah-rempah, 11 atsiri, plus mineral germanium untuk anti kanker dengan proses yang disuling. Nah, sebenarnya untuk menangkap mineral germanium ini tidak gampang, tetapi biotanamo itu mengusahakan untuk mineral germanium ini ada dalam kandungan biotanamo. Biotanamo ini bisa dihirup sebagai uap aromaterapi yang seperti yang tadi disebutkan, dan bisa diminum, sedangkan produk sejenis yang lain tidak bisa diminum. Lalu memiliki zat glikosida yang mudah meresap ke dalam tubuh lewat punggung, dada, perut untuk menurunkan demam tinggi. Kan biasanya kalau misalkan demam tinggi dikit-dikit, kadangkala ibu-ibu itu ya, atau kita gitu di keluarga, dikit-dikit obat dokter atau dikit-dikit obat yang ada di apotek, tetapi ya ada yang di warung atau obat-obat di warung gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum mengkonsumsi obat, kita bisa ikhtiarkan dulu gitu dengan biotanamo, mengoleskan biotanamo atau mencampurkan biotanamo ke dalam segelas air hangat, itu diminumkan sedikit saja. Insya Allah gitu, karena biotanamo ini produk natural, produk alami yang tidak memiliki efek samping. Kalau misalkan
obat-obat yang itu walaupun aman dan sesuai dosis, tetap saja ada efek sampingnya. Karena lebih baik kita menghindari ya daripada menghindari dan mencegah. Nah, sekian untuk paparan dari produk Biotanamo. Kita bisa lanjut ke produk selanjutnya yaitu Royal Gamat Liquid atau yang bisa disingkat RGL ya. Nah, ini. Royal Gamat Liquid. Nah, Royal Gamat Liquid ini adalah makanan sehat bernutrisi yang bisa dijadikan sebagai suplemen untuk memenuhi kolagen dalam tubuh. Nah, kolagen ini sebenarnya sudah diproduksi sendiri di dalam tubuh kita, tetapi seiring bertambahnya umur, karena manusia itu pasti semakin lama semakin tua, maka produksi kolagen pun akan semakin berkurang. Nah, salah satu vitamin yang dapat menstimulasi proses sintesis, memproses atau mensintesis kolagen yang kita butuhkan itu adalah vitamin C. Nah, dalam Royal Gamat Liquid ini mengandung vitamin C, jadi dapat dijadikan sebagai suplemen untuk memenuhi kolagen dalam tubuh. Nah, adapun prinsip atau cara kerja dari Royal Gamat Liquid yaitu Health and Beauty Care in One Step. Nah, sebagai healthcare atau perawatan kesehatan, karena Royal Gamat Liquid ini berfungsi untuk mempercepat proses pemulihan tubuh dari kondisi sakit. Jadi boosting your healing process, mempercepat penyembuhan. Dan Royal Gamat Liquid ini memiliki kemampuan memulihkan metabolisme tubuh dan meregenerasi sel dengan sangat cepat. Ini yang dimaksud dengan healthcare. Nah, metode healthcare-nya ini ada 3, yaitu mencegah, mengobati, dan merawat. Adapun sebagai beauty care, yaitu karena Royal Gamat Liquid ini mengandung kolagen tinggi hingga 80%. Kolagen dapat membantu wajah tampak lebih segar, kenyal, putih, dan merona. Nah, kalau ya kolagen juga terbukti mampu mencegah penuaan dini sehingga membantu tampil tetap segar dan awet muda. Jadi, boosting your beauty and young. Inilah yang dimaksud dengan Royal Gamat Liquid sebagai beauty care. Nah, jadi kenapa health and beauty care in one step? Jadi one step-nya ini artinya health and beauty care didapatkan dalam satu langkah hanya dengan mengkonsumsi Royal Gamat Liquid 3 kali sehari. Dalam satu langkah saja dengan konsumsi Royal Gamat Liquid. Nah, khasiat dari Royal Gamat Liquid ini untuk healthcare atau untuk perawatan kesehatan yaitu salah satunya untuk mempercepat proses penyembuhan dari sakit, membuang toksin, karena Royal Gamat Liquid ini mengandung antioksidan. Antioksidan ini autooksidasi untuk menangkal radikal bebas, sedangkan radikal bebas itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti polusi, sinar UVA dan sinar UVB. Jadi ditangkal oleh autooksidasi atau antioksidan dari Royal Gamat Liquid ini. Membantu pemulihan dari sakit tipes, meningkatkan antibodi. Kenapa meningkatkan antibodi? Karena mengandung banyak nutrisi gitu. Nutrisinya ini dari serat nabati, dari sarang burung walet yang terkandung di dalam Royal Gamat Liquid. Membantu pemulihan dari sakit DBD. Nah, sama seperti tipes, sakit DBD dan tipes ini biasanya sepaket gitu ya. Kalau enggak sepaket, salah satu pun antibodi kita atau kita tuh jadi lemas gitu. Nah, si Royal Gamat Liquid ini suplemen yang dapat memulihkan kebugaran tubuh kita. Mempercepat penyembuhan patah tulang, mempercepat penyembuhan luka bakar dan melepuh, mempercepat penyembuhan luka sobek, baik karena kecelakaan atau operasi. Nah, kenapa mempercepat penyembuhan luka sobek? Karena kandungan kolagen yang tingginya ini. Nah, kolagen ini bahan utama dalam tubuh kita yang untuk penyembuhan dari luka. Patah tulang juga. Nah, sebenarnya kolagen ini terdapat
di kayak pelumasnya ligamen-ligamen di sendi kita. Jadi ketika kolagennya itu berkurang, produksi kolagen kita dalam tubuh berkurang, maka kita perlu asupan gitu dari luar biar menjaga elastisitas sendi kita. Lalu melancarkan pencernaan. Kenapa bisa melancarkan pencernaan? Karena mengandung serat nabati yang tinggi. Kadang-kala anak-anak di rumah itu kan sulit makan sayur ya. Ibu-ibu pasti udah tahu. Nah, jadi kita bisa kasih anak-anak untuk meminum atau mengkonsumsi Royal Gammat Liquid ini untuk memenuhi serat nabatinya supaya pencernaannya juga lancar. Lalu membersihkan pembuluh darah dan melancarkan peredaran darah. Nah, ini tuh ketika pembuluh darah kita atau aliran darah kita ini tidak lancar, biasanya karena kolesterol gitu, atau kolesterol ini kan disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang berlemak gitu, lemak jahat, lemak. Jadi menghambat saluran darah kita sampai ke jantung. Jadi salah satu manfaat dari Royal Gammat Liquid ini menyehatkan jantung gitu. Nah, kaitannya pasti dengan membersihkan pembuluh darah. Lalu menormalkan fungsi liver, menurunkan hipertensi atau darah tinggi, hipotensi juga bisa, atau darah rendah, tensi rendah, melapisi dinding lambung untuk mengobati MAH kronis, adapun mengobati radang tenggorokan, mengobati radang telinga, mengobati radang sinusitis, membunuh sel kanker, dan menghancurkan batu empedu atau batu ginjal. Mengapa bisa melapisi dinding lambung dan mengobati MAH kronis? Karena kolagennya ini mempercepat penyembuhan luka dalam lambung. Nah, lambung ini sebenarnya ketika MAH itu luka karena saling bergesekan. Jadi ketika dilapisi dengan kolagen dari dari Royal Gammat Liquid, MAH-nya insya Allah perlahan-lahan bisa sembuh. Selanjutnya, adapun membunuh sel kanker, membunuh sel kanker darah, kanker prostat, mengobati tumor, mempercepat pemulihan tubuh pasca stroke, membunuh sel kanker serviks. Kemarin ada ya yang bertanya tentang PCOS, insya Allah bisa dengan Royal Gammat Liquid. Nah, lalu ada yang membunuh sel kanker usus, membantu pemulihan dari kelumpuhan, insya Allah. Mengatasi asma, memulihkan kondisi jantung, mengobati herpes simplex dan alergi. Karena herpes simplex dan alergi ini sebenarnya karena kurangnya daya tahan tubuh. Nah, ketika kita mengkonsumsi Royal Gammat Liquid ini, insya Allah daya tahan tubuh kita ini meningkat, sehingga virus tidak mudah memapar pada tubuh. Kalau herpes ini kan sebenarnya benar-benar virus, jadi ketika daya tahan tubuh melemah, biasanya orang yang pernah terjangkit herpes akan terjangkit lagi. Jadi untuk mencegah daya tahan tubuh melemah atau agar mencegah herpes kembali lagi, bisa mengkonsumsi Royal Gammat. Menurunkan kolesterol, mengatasi nyeri sendi dan saraf. Memperlambat menopause untuk khususnya wanita ya. Nah, yang tadi itu untuk healthcare. Nah, yang sekarang itu untuk beauty salah satunya, untuk mengencangkan kulit wajah. Semakin bertambah tua, seperti yang telah disebutkan, produksi kolagen di dalam tubuh kita ini akan semakin menurun, sehingga elastisitas kulit akan menurun. Jadi kayak ada keriput-keriputnya gitu, karena itu kolagennya yang menurun. Nah, mengapa bisa mengencangkan kulit wajah? Karena Royal Gammat Liquid ini sebagai suplemen untuk menambah produksi kolagen yang ada di dalam tubuh kita. Lalu membuat kulit wajah lebih kenyal, mencegah kulit keriput, membuat kulit wajah lebih segar, bersih, dan merona. Kenapa bisa membersihkan? Karena Royal Gammat Liquid ini kayak sebagai detox lagi gitu. Ketika tubuh kita didetox, tubuh kita bersih, maka semua yang terserap di dalam tubuh kita ini menjadi sehat, tubuh kita menjadi sehat dan terlihat di luar tubuh. Gitu. Apapun yang kita makan itu sehat, maka kulit pun akan ikut sehat. Memperlambat penuaan sehingga wajah tampak awet muda. Nah, Royal Gammat
Liquid adalah health and beauty care in one step dengan sejuta manfaat. Wajib ada di setiap rumah, dikonsumsi keluarga Anda 100% natur, aman bagi tubuh, tidak ada efek samping. Baik dikonsumsi anak-anak, dewasa, sampai lansia. Mengandung gamat segar lebih tinggi dari produk sejenis di pasaran, yaitu sebesar 40%, tekstur lebih padat dan kental karena tingginya gamat dan kolagen yang terkandung. Kolagen yang terkandung itu sampai 80%, mengandung nutrisi sarang burung walet. Nah, ini ya bisa dilihat kandungan dari Royal Gamat Liquid. Ada gamat segar, kolagen, nutrisi sarang burung walet, dan serat nabati alami. Cara penggunaannya bisa dikonsumsi secara tunggal tanpa obat dokter, bisa juga penggunaannya beriringan dengan obat dokter. Nah, pernah ada yang tanya, kalau misalkan minum, mengkonsumsi Royal Gamat Liquid dengan obat dokter, apakah obat dokternya jadi ternetral seperti kita minum susu? Tidak ya, jadi sebenarnya suplemen yang sudah ada suplemen atau yang dapat menambahkan kolagen di dalam tubuh. Jadi kolagennya sendiri udah ada di dalam tubuh kan sebenarnya. Jadi tidak menetralkan obat kalau misalkan orang tersebut harus mengkonsumsi obat dokter. Jadi tidak perlu khawatir. Lalu penggunaannya bisa pun terpisah dari obat dokter. Nah, banyak produk jeli gamat lain di pasaran tetap yang bisa kita bandingkan kualitasnya dengan Royal Gamat Liquid. Nah, kalau misalkan RGL ini mengandung gamat segar 40%. Nah, produk sejenis biasanya hanya mengandung 15 hingga 30%. Rendah serat nabati, kalau di RGL ini tinggi serat nabati. Dan memiliki kandungan kolagen yang rendah kalau produk sejenis. Tapi kalau kita ini kolagennya hingga 80%. Nah, kolagen yang ada di dalam Royal Gamat Liquid ini berasal dari gamat yang ada di laut atau teripang emas yang ada di laut. Jadi gamat segar ini atau teripang emas, penyusun tubuhnya ini sampai 80 hingga 90% kolagen. Jadi benar-benar diekstrak dengan sempurna hingga seluruhnya bisa terambil dan ada di dalam RGL. Lalu mengandung nutrisi sarang burung walet. Nah, biasanya produk sejenis tidak mengandung sarang burung walet. Kalau misalkan kita lihat ya sekarang sedang viral selebgram atau artis-artis itu challenge gitu 1 bulan mengkonsumsi sarang burung walet. Nah, kita juga bisa ya mengkonsumsi sarang burung walet plus dengan kolagennya gitu. Tidak hanya sarang burung walet saja, tetapi ada serat nabati juga gitu di dalam Royal Gamat Liquid. Lalu tekstur lebih kental dan padat. Kalau misalkan produk sejenis yang lain biasanya cair. Mungkin ada beberapa di antara mitra sekalian, kakak-kakak sekalian yang pernah mengkonsumsi produk yang lain. Itu encer gitu kalau misalkan dibandingkan dengan RGL. Lalu pengemasannya lebih profesional atau lebih menarik, itu packagingnya premium quality dengan harga paling kompetitif. Nah, biasanya produk sejenis itu kandungannya tidak sekaya RGL, tetapi harganya ini lebih mahal gitu. Bahkan hingga 250.000, sedangkan RGL ini hanya 175.000. Sekian pemaparan untuk Royal Gamat Liquid. Selanjutnya kita pindah pembahasan ke Bidara Beauty Care dan Bidara Personal Care. Nah, ini ya. Ini khususnya untuk Bidara Beauty Care. Nah, ketika membicarakan Bidara, kita pasti sudah tahu ya bahan utama dari personal care dan beauty care itu apa, yaitu gelas daun Bidara. Jadi di Indonesia ini sangat jarang produk yang memanfaatkan Bidara sebagai komponen penyusun dari produknya. Di sini The Holistic Care membuat inovasi karena memanfaatkan daun Bidara sebagai bahan utamanya. Nah, mengapa daun Bidara? Karena Bidara ini
mengandung banyak senyawa yang bermanfaat bagi perawatan kulit kita. Contohnya itu senyawa fenolat dan flavonoid. Senyawa tersebut kaya akan manfaat untuk kesehatan maupun kecantikan kulit, yang merupakan antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, dan antibakteri. Kita jelas sudah tahu ya kalau misalkan jerawat yang timbul di dalam jerawat yang timbul pada kulit kita ini tidak lain karena peran bakteri. Nah, dengan memakai Bidara Beauty Care maupun Personal Care, insya Allah dapat membunuh bakteri tersebut sehingga sembuh dari jerawat. Nah, tanaman Bidara beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya itu Quran Surat Saba ayat 16. Dan sementara di hadis ini ada pun yang menjelaskan tentang penggunaan Bidara. Dikisahkan ya dari Aisyah radhiyallahu anhu, nah bahwasanya Asma pernah bertanya kepada Rasulullah tentang mandi wajib dan haid. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, hendaklah salah seorang dari kalian mengambil air dan mengambil daun bidara lalu membaguskan bersucinya. Jadi daun bidara ini daun yang diberkahi karena telah disebutkan dalam hadis maupun Al-Quran. Daun bidara merupakan tanaman yang istimewa yang dianjurkan digunakan untuk mandi wajib, mandi haid, mandi ketika baru masuk Islam, bahkan untuk memandikan jenazah gitu. Jadi seluruh bagian dari tanaman bidara ini terbukti memiliki khasiat yang luar biasa. Nah, khasiatnya ini salah satunya karena mengandung flavonoid. Nah, flavonoid ini memiliki kemampuan sebagai antioksidan. Nah, antioksidan seperti yang telah disebutkan ya, itu digunakan untuk menghambat radikal bebas. Lalu mengandung alkaloid, mengandung tanin, mengandung kuinon, dan saponin. Nah, saponin ini senyawa aktif yang menimbulkan busa. Jadi tidak mengandung, biasanya NaOH ini berbusa dari, biasanya sabun ini berbusa karena kandungan NaOH-nya. Gitu. Jadi kita ini enggak banyak mengandung zat tersebut sehingga tidak menimbulkan iritasi atau gatal. Nah, tanaman bidara itu cocok digunakan sebagai perawatan dari ujung rambut hingga ujung kaki karena memanfaatkan ekstrak bidara sebagai pengobatan botanical base atau yang berbasis botanikal ya, yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi di bidang kecantikan. Jadi di prosesnya juga kayak tonernya gitu. Bidaranya ini diekstrak menggunakan air dan tidak menggunakan alkohol. Kalau misalkan kakak pernah lihat ya, bisa dilihat juga di web, Bidara Beauty Care dan Personal Care ini mengusung quantum energy. Nah, kenapa quantum energy? Seperti yang telah kita ketahui, bidara ini adalah daun yang diberkahi, sampai disebutkan dalam Quran dan hadis. Nah, daun bidara juga seringkali dipakai untuk pengobatan seperti terapi, gitu ya. Seperti kakak yang tahu, biasanya terapi-terapi atau yang beberapa ruqyah gitu, biasanya pakai daun bidara. Nah, terlepas dari itu, karena bidara ini daun yang diberkahi, maka sangat tidak terbayangkan gitu di setiap langkah kita merawat diri, dari mencuci muka, memakai hand body, memakai sampo, semuanya diberkahi. Dan itulah yang dimaksud dengan quantum energy. Adapun yang manfaat-manfaat dari masing-masing produk seperti brightening toner. Nah, untuk menyegarkan wajah, membantu menyempurnakan pembersihan kulit wajah, mengandung bahan aktif Camobright sebagai lightening, membantu merawat kulit agar tampak lebih cerah, dilengkapi dengan bidara ekstrak, olive oil, chamomile ekstrak. Chamomile waktu itu pernah viral karena manfaatnya untuk menenangkan kulit. Jadi ketika ada kemerahan, insya Allah bisa diredakan kemerahannya ini dengan toner Bidara Care.
Lalu facial wash brightening-nya yaitu sabun pembersih wajah yang membantu membersihkan wajah dari kotoran dan sisa make up, mengandung bahan aktif Camo Bright sama seperti tonernya sebagai lightening. Lalu ada brightening night cream, krim perawatan kulit wajah di malam hari yang mengandung bahan aktif glutathione, alpha-arbutin dan niacinamide sebagai lightening membantu merawat kulit agar tampak lebih cerah. Nah, niacinamide ini seperti yang telah kita ketahui 2020 sedang naik daun. Kenapa? Karena dapat meratakan tekstur kulit. Alpha-arbutinnya itu untuk mengobati beruntusan gitu. Lalu ada brightening day cream. Nah, krim perawatan kulit wajah pada pagi hari yang mengandung bahan aktif licorice extract sebagai lightening serta octyl methoxycinnamide sebagai UV filter membantu merawat kulit agar tampak lebih cerah dan menjaganya dari paparan sinar matahari langsung. Adapun brightening serumnya mengandung alpha-arbutin, niacinamide, tranexamic acid sebagai lightening yang dapat membantu merawat kulit agar tampak lebih cerah. Nah, ada pertanyaan sebelumnya, bagaimana sih urutan pemakaiannya? Nah, urutan pemakaiannya itu yang pertama yaitu kita cuci muka dulu ya untuk beauty care. Kita cuci muka dulu dengan facial wash-nya. Lalu kemudian setelah facial wash pakai tonernya. Nah, tonernya ini selain manfaatnya yang bagus, tapi membantu membersihkan sisa-sisa kotoran yang tidak bisa dibersihkan oleh facial wash. Biasanya jadi double cleansing gitu. Lalu setelah itu untuk malam maupun siang bisa digunakan serumnya dulu. Setelah serum, ketika siang bisa dipakaikan dengan day cream dan ketika malam bisa dipakaikan dengan night cream. Nah, keempat produk telah selesai dipaparkan. Sekian dari saya. Mungkin bisa mau ada yang dipertanyakan dari penjelasan mengenai produk. Ya, baik. Terima kasih Teh Rahma. Ini setidaknya dengan penjelasan barusan dari Teh Rahma, kakak Family Warrior sudah sedikit banyak ada gambaran ya. Saya harapkan begitu. Ada gambaran beberapa pertanyaan-pertanyaan kemarin. Tapi biar lebih komprehensif, saya mau langsung aja Teh Rahma, ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Apakah bisa gamat untuk mengobati kanker kelenjar getah bening? Soalnya adik sepupu mengidap sakit itu. Jadi kalau bisa mau direkomendasikan. Gimana Teh? Ini gimana ya, mau stop share screen? Mau stop share screen? Stop share screen ya? Stop. Ya. Nah, Gimana Teh? Kang Agung, mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ya, pertanyaannya ini ada pertanyaan, apakah bisa gamat untuk mengobati kanker kelenjar getah bening? Ya. Kanker kelenjar getah bening. Jadi untuk kanker kelenjar getah bening, bisa enggak? Insya Allah bisa Kak, karena kelenjar getah bening itu kan karena infeksi antigen seperti mikroba atau zat asing yang masuk atau menyerang ke dalam tubuh, sehingga tubuh itu melakukan pertahanan atau melakukan perlawanan. Nah, zat pertahanan ini yang disebut dengan antibodi. Nah, jadi antibodinya ini membuat daerah yang terinfeksi menjadi seperti benjolan. Nah, benjolan ini kan yang kelenjarnya ya. Nah, biotonamu ini jadi bisa dipakaikan biotonamu untuk kelenjar getah bening atau bisa dipakaikan juga Royal Gamat Liquid. Kalau biotonamu bisa dicampurkan dengan
segelas air hangat beberapa tetes saja. Karena biota-NAMU ini kan mengandung antibakteri. Sedangkan penyebab kelenjar getah bening itu sebenarnya dari zat asing gitu ya, antigen seperti mikroba atau zat yang lain yang tubuh ini tidak bisa mempertahankan tubuhnya, maka keluarlah antibodi yang seperti kelenjar. Jadi untuk Royal Gamma Liquid ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak timbul lagi kelenjar getah beningnya, seperti itu. Ya, baik. Berikutnya Teh, saya lompat-lompat ke produknya ya sesuai dengan urutan ini pertanyaan. Berikutnya untuk beauty care, apakah bikin ketergantungan gitu? Seperti kalau berhenti dari pemakaian krim gitu, dari pemakaian krim dokter akan menimbulkan breakout ya dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau dibilang ketergantungan kayak zat-zat yang berbahaya itu enggak, tetapi ketika membahas beauty care apakah itu menyebabkan ketergantungan atau tidak, sebenarnya bukan ketergantungan. Jadi seperti miskonsepsi itu, ketika kita merawat tubuh itu bukan ketergantungan, tetapi memang harus continue atau misalkan harus terus-menerus. Seperti misalnya ini diibaratkan dengan pemakaian sabun. Ketika kita mandi hari ini dengan sabun, nanti mah nggak usah pakai sabun, udah kemarin. Kan nggak bisa kayak gitu, harus continue pakai sabun untuk membersihkan badan kita gitu. Jadi sama aja kayak beauty care. Apakah menimbulkan ketergantungan? Sebenarnya itu bukan ketergantungan, karena kulit kita dari hari ke hari pasti membutuhkan nutrisi. Nah, membutuhkan perawatan karena kulit kita pun setiap hari terpapar oleh radikal bebas. Jadi tidak bisa gitu kita udah pakai beauty care atau udah pakai skincare tetapi tiba-tiba berhenti. Jadi nggak ada perawatannya gitu, nggak ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi biasanya kalau misalkan yang obat dokter gitu, kenapa tiba-tiba breakout? Karena kulit itu kayak kaget, tiba-tiba prosesnya dihentikan karena beberapa zat seperti retinol atau niacinamide itu kan terasanya itu hasilnya ketika setelah beberapa hari, 30 hingga 60 hari. Nah, ketika misalkan baru 20 hari dipakai lalu berhenti, jadi kayak kulitnya itu kaget, tiba-tiba proses perawatannya dihentikan. Makanya timbullah breakout, atau misalkan breakout itu karena zat berbahaya yang ada di dalam produk tersebut. Nah, kalau misalkan Bidara Beauty Care ini tidak mengandung bahan berbahaya, malahan kaya akan nutrisi sehingga dapat merawat kulit kita agar lebih baik lagi. Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau langsung yang bertanya boleh? Boleh. Ini saya kenalkan, saya Kartini, saya posisi di Hong Kong saat ini. Saya mau menanyakan Kartini, itu biota-NAMU bila diminum secara langsung bisa nggak gitu? Rahma, silakan. Atau ya gimana? tadi Bisa. untuk kakak yang dari Hong Kong ya bertanya apakah biota-NAMU ini bisa diminum secara langsung? Bisa Kak, insya Allah, karena cara pemakaian biota-NAMU ini seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bisa dengan diminum, dioleskan, dibalurkan, dan dihirup dengan menggunakan diffuser. Jadi mengapa aman? Bisa diminum karena 100% dari bahan-bahan alami, tidak ada bahan kimia yang terkandung. Iya, kalau diminum secara langsung itu pakai ada takaran-takaran tertentu atau cuman sebisanya semaunya yang minum gitu? Tetap ada cara-caranya ya. Kalau misalkan diminum langsung itu bisa dengan diteteskan langsung gitu, disemprotkan langsung ke mulut beberapa tetes dan dibiarkan bercampur dengan enzim baik yang ada di mulut kita lalu diminumkan. Atau yang kedua bisa juga
satu sendok teh kan kecil ya. Nah, bisa diminumkan dengan 1 sendok teh sedikit saja 1 kali, atau bisa juga dicampurkan dengan air hangat beberapa tetes diminumkan. Kayak gitu Kak cara Oh pemakaiannya. iya. Terus kalau untuk beauty care itu misalkan sebelumnya orangnya itu pakai krim lain gitu, terus langsung pindah ke beauty care itu harus ada jeda atau bisa langsung dipakai secara langsung seperti itu? Nah, sebenarnya kondisi kulit untuk beauty care ya, sebenarnya kondisi kulit setiap orang kan berbeda-beda. Nah, ada yang beberapa orang yang memakai krim yang dosis atau kandungannya itu sudah tinggi. Jadi jika tiba-tiba di stop dan mengganti dengan produk lain, biasanya timbul breakout. Nah, biasanya yang disalahkan itu produk setelahnya, kenapa pakai ini mah langsung breakout gitu. Padahal karena stop produk yang sebelumnya. Jadi kita harus tahu dulu gitu produk yang kita pakai ini yang sebelumnya yang beauty care apakah aman atau tidak gitu ketika kita langsung di stop. Nah, biasanya kalau misalkan produk-produk drugstore tidak memiliki banyak masalah kalau dihentikan tiba-tiba. Tetapi kalau krim dokter biasanya harus berangsur. Jadi pemakaiannya itu di stopnya. Jadi misalkan krim malamnya dulu yang di stop, baru nanti pencuci mukanya. Jadi berangsur penghentiannya dan digantikan dengan bidara beauty care-nya juga berangsur. Jadi tidak langsung satu paket paket yang lainnya digantikan dengan paket yang berikutnya. Bisa berangsur seperti itu atau bisa dijeda dulu. Jadi kita pakai facial wash-nya saja produk yang lain. Lalu kita pakai lalu selanjutnya facial wash-nya digantikan. Tetapi jadi ini ya bertahap gitu ya. Iya bertahap. Jadi lebih baik bertahap daripada dijeda lama. Di sini tuh teman-teman itu yang sering bermasalah itu kulit hitam. Hitamnya tuh hitam karena habis pakai krim lain seperti itu loh. Nah, dengan merek lain lah seperti itu. Itu hitam-hitam begitu. Itu pertama. Yang kedua flek hitam. Flek hitam itu di beauty care kita itu bisa nggak menyamarkan atau bisa menghilangkan gitu nggak? Insya Allah ya. Untuk menyamarkan flek hitam bisa pakai beauty care karena mengandung bidara yang antioksidan ini. Jadi flek hitamnya ini kan sebenarnya karena radikal dari krim yang dipakai sebelumnya. Nah, bisa juga dibantu dengan Royal Gammat Liquid. Nah, Royal Gammat Liquid ini sangat efektif untuk menghilangkan flek hitam yang ada pada kulit kita. Jadi di dalam bisa dibantu dengan Royal Gammat Liquid, sedangkan dari luar bisa dengan bidara beauty care. Jadi dari luar dalam komplit ada ya? Iya, bisa. Nah, untuk mencerahkannya, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, mengandung niacinamide, alpha-arbutin, bahkan chamomile ekstrak untuk mencerahkan kulit wajah, insya Allah gitu berangsur. Yang penting rutin dan konsisten, nanti kulitnya didetox gitu dari pemakaian krim sebelumnya. Oh iya. Terima kasih atas penjelasannya Kak, insya Allah paham. Baik, terima kasih. Nah, terima kasih. Dari Hong Kong. Kami undur diri. Bergabung ya, boleh. Berikutnya, Teh Rahma, ini kita ada banyak ya, masih banyak. Minta penjelasannya singkat padat aja Teh, biar yang lain yang belum ini, yang penasaran bisa terjawab juga. Oh iya. Apakah minyak biotanamu dapat mengobati keloid yang sudah pernah dioperasi namun tumbuh lagi? Ya. Ya, insya Allah bisa ya untuk keloid karena keloid ini sebenarnya timbul karena regenerasi sel yang lambat pada tubuh, jadi sehingga menimbulkan bekas. Jadi regenerasi selnya ini enggak lancar karena kolagen yang kurang di dalam tubuh. Nah, jadi kita bisa mengkonsumsi Royal Gammat Liquid untuk meningkatkan produksi kolagen di dalam tubuh sehingga luka-luka atau seperti keloid ini berangsur bisa sembuh. Gitu, Kang. Ya, baik. Berikutnya,
kenapa TGL ya yang pertama dianjurkannya RGL kali ya Pak. Oh ya, Royal Gamat Liquid RGL ya. Oh iya. Dianjurkannya diminum sebelum makan nasi. Kenapa Teh? Nah, sebenarnya RGL ini baik diminum sebelum maupun sesudah. Jadi Oke. ketika pagi sebenarnya lebih dianjurkan sebelum makan. Kenapa? Karena supaya nutrisi-nutrisi dalam Royal Gamat Liquid ini langsung diserap oleh tubuh dan langsung melapisi lambung agar tidak timbul penyakit mah atau mengobati penyakit mah ketika untuk seseorang yang telah mengidap penyakit mah. Nah, untuk siang atau malam bisa setelahnya. Jadi aman mau diminum setelah maupun sebelum. Ya, Gitu kan. berikutnya, apakah Royal Gamat bisa untuk memperbaiki hormon atau memperbaiki kualitas sperma bagi pria? Gitu. Oh iya, insya Allah bisa ya untuk memperbaiki kualitas sperma itu sebenarnya karena makanan juga ya, tergantung makanan yang dimakan oleh orang tersebut. Jadi ketika mengkonsumsi Royal Gamat Liquid yang penuh akan nutrisi seperti vitamin A, B, C, omega, dan mengandung kalsium dan mengandung seng ya, vitamin seng. Jadi untuk memperbaiki kualitas spermanya ini. Nah, ketika banyak nutrisi baik yang masuk di dalam tubuh, insya Allah kualitasnya juga akan makin baik. Nah, untuk ovarium atau untuk perempuan gitu. Nah, itu juga sama bisa gitu. Selain Royal Gamat, Biotanam juga bisa karena Biotanam ini mengandung ekstra kunyit. Memiliki kandungan yang akan antioksidan, antiinflamasi, hipoglikemik, antibakterial, dan hiperlipidemia. Jadi agen protektif untuk ovarium untuk menurunkan faktor atau sindrom PCOS. Biasanya kalau di cewek itu sindrom PCOS, jadi biar enggak kayak gitu. Baik Teh, ini masih tentang RGL ya, Royal Gamat. Apakah Royal Gamat dapat menyebabkan alergi seperti bentol-bentol? Soalnya tante saya pernah kena batu ginjal, terus minum Royal Gamat beli di apotek. Malamnya langsung bentol-bentol sekujur tubuh, dan itu gatal sekali. Ini terjadi seumur hidup. Ya, gimana nih? Untuk tantenya mungkinnya itu karena tantenya bisa jadi memiliki alergi makanan laut. Nah, sedangkan Royal Gamat Liquid ini bahan utamanya adalah gamat atau teripang emas yang berasal dari laut. Nah, kita balik lagi ya, ingat seperti kata Rasulullah, makanlah sesuatu yang halal dan thayyiban. Nah, di sini Royal Gamat sudah pasti halal dan thayyiban. Nah, thayyiban itu balik lagi ke diri kita sendiri. Ketika baik untuk orang lain, belum tentu baik untuk diri kita sendiri. Dan sebaliknya, baik untuk kita, belum tentu baik untuk orang lain. Jadi kita harus pintar memilah dan memilih makanan yang baik untuk diri kita sendiri. Apakah Mungkin reaksi kayak gitu Teh? Apakah reaksi seperti gatal-gatal kayak itu, apa disebutnya penyesuaian juga atau enggak? Sebenarnya enggak, kalau misalkan untuk orang yang normal, tetapi untuk beberapa kasus seperti tantenya yang mitra yang bertanya, jadi mungkin memiliki alergi makanan laut atau alergi beberapa zat yang ada di dalam Royal Gamat. Tapi sebenarnya zat-zat tersebut tetap zat yang baik gitu untuk di dalam tubuh untuk menjadi suplemen kita. Baik. Sekarang saya beralih ke ini Teh, ke chat di Zoom ya, karena ini kita mulai ke chat yang di Zoom. Assalamualaikum Teh, untuk care Biotanamo ya dan RGL untuk semua solusi tadi, apa ada petunjuk dosis pemakaiannya atau bebas-bebas saja pakainya? Untuk pemakaian sesuai isu yang sedang dialami. Ya. Jadi kayak jadi
misalkan ketika demam dibalurkan, lalu ketika sudah dibalurkan diteteskan beberapa tetes atau 1 sendok teh diminumkan untuk biotanamu, lalu 1 sendok makan Royal Gammat Liquid. Nah, Royal Gammat Liquid ini sebenarnya sudah tercantum ya di boxnya gitu, di packagingnya bisa diminum 3 kali 1 atau 3 kali sehari 1 sendok makan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan pemakaian secukupnya saja dan sesuai isu yang sedang dihadapi. Baik, berikutnya ini kayaknya sudah dijawab tadi, tapi coba sedikit saja. Apakah, Assalamualaikum Teh, apakah Bidara Beauty Care efektif untuk flek hitam yang sudah menahun? Diperlukan waktu Insya berapa? Allah efektif. Diperlukan berapa Karena lama untuk mengurangi flek tersebut? Bidara Care ini kan mengandung flavonoid. Nah, flavonoid sendiri adalah antioksidan. Seperti yang telah disebutkan, antioksidan ini bisa mengurangi flek hitam karena radikal bebas yang ada pada kulit kita. Nah, berapa lamanya sebenarnya tergantung pada kulit kita sendiri. Karena kondisi kulit kita kan berbeda-beda. Ada yang sensitif, ada yang sebenarnya kebal-kebal aja gitu mau pakai produk apapun. Jadi, yang penting rutin gitu pemakaiannya. Baik. Ini yang minta share nomor registrasi halal dari MUI ada kan ya? Nanti kita akan coba share. Kemudian Iya. dosisnya berapa takar? Tadi sebenarnya udah dijawab ya, sesuai dengan Iya. isu yang dibutuhkan ya. Apa ya? Untuk memperlancar haid, biotanamu atau gamat yang dipakai? Lebih ke Royal Gammat, insya Allah. Gamat ya. Jadi Royal Gammat Liquid ini karena mengandung banyak manfaat, mengandung banyak nutrisi yang memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan kita, bahkan kesehatan alat reproduksi gitu. Jadi untuk menstruasi, biotanamu juga bisa jadi merelaksasi gitu, tetapi diminumkan juga bisa. Biotanamu dan Royal Gammat bisa, tetapi untuk memperlancar menstruasi, insya Allah lebih efektif ketika mengkonsumsi Royal Gammat Liquid. Baik. Kemudian untuk mendetoks, lebih bagus biotanamu atau RGL? Mana tuh? Untuk mendetoks lebih bagus Royal Gammat Liquid. Kenapa? Karena dikonsumsi ke dalam tubuh dan langsung zat-zat antioksidan, zat-zat yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita ini langsung dikonsumsi oleh kita dari Royal Gammat Liquid ini. Jadi langsung meresap untuk nutrisinya, jadi mendetoks tubuh kita. Jadi lebih lancar lagi segalanya. Kesehatannya, aliran darah, dan yang lainnya. Baik, berikutnya untuk keluhan hipertensi bisa pakai apa ya? Apakah aman dikonsumsi berbarengan dengan obat dokter? Ini hipertensi yang aman pakai apa nih? Ya, hipertensi ini tekanan darah tinggi ya. Nah, seperti yang telah disebutkan sebenarnya hipertensi mana ini teh? Seperti yang telah disebutkan, hipertensi bisa pakai Royal Gammat Liquid. Nah, ini ya tadi. Nah, bentar. Nah, ini ada ya di pojok sebelah kiri. Menurunkan hipertensi atau darah tinggi. Pakai apa? Pakai Royal Gammat Liquid. Dan bisa tidak dengan berbarengan dengan obat dokter? Bisa, insya Allah. Nah, ini cara penggunaannya, dikonsumsi secara tunggal tanpa ada obat dokter bisa. Bisa juga penggunaannya beriringan dengan obat dokter, karena Royal Gammat Liquid dikategorikan sebagai makanan kesehatan. Jadi, bukan makanan yang dapat bereaksi dengan obat dan menimbulkan
kerugian bagi tubuh kita. Jadi tidak ya bisa beriringan dengan obat dokter atau bisa terpisah juga dengan obat dokter. Baik. Kak, maaf, ada Oh, satu iya. lagi yang terlewat. Maaf, Oh iya, Ibu Kak. menyela. Silakan. Iya, ini apa kan kemarin saya baca tuh biotanamu ya kalau nggak salah ya untuk menunda atau mengembalikan uban atau gimana sih itu penjelasannya? Kan di sini tuh banyak teman-teman yang usianya masih di 30 lah, 32, itu di sekitar itulah, itu rambutnya udah putih gitu loh, itu bisa diatasi dengan biotanam kita atau gimana itu penjelasannya gitu loh. Ya gimana Teh? Teh Rahma. Ya. Nah, untuk uban sebenarnya saya pernah dengar ya, entah itu hadis atau apa lupa, tapi sesuatu yang tidak bisa dicegah itu adalah salah satunya uban. Nah, uban itu sebenarnya bukan diobati, tetapi mungkin dihambat gitu. Jadi dicegah, walaupun tidak bisa dihentikan. Bisa dihambat dengan biotanamu. Mengapa? Karena biotanamu ini mengandung banyak rempah-rempah dan salah satunya ini dan dari salah satu rempah-rempahnya itu mengandung vitamin K. Nah, salah satunya vitamin K ini dan vitamin besi ini untuk kesegaran rambut atau menghitamkan rambut. Jadi kenapa bisa memperlambat uban atau pertumbuhan uban karena tidak lepas dari kandungan atau manfaat dari rempah-rempah yang ada dalam biotanamu seperti itu, Kak. Jadi mengandung Kan banyak gini, zat apa besi. biasanya uban itu tumbuh di saat kita usia 40 ke atas atau berapa gitu ya, Ya. atau berapa sih 30 ke atas kan bisa Ya, gitu. ya. Nah di sini tuh banyak juga teman-teman yang bisa dibilang belum waktunya tumbuh uban gitu, tapi udah banyak banget. Itu gimana gitu loh, bisa kalau dia konsumsi biotanamu itu bisa tumbuh lagi rambut yang hitam atau gimana? Iya, kalau yang biasanya kan uban tumbuh di usia yang sudah cukup tua atau gitu. ke atas. Nah, kalau yang bawah-bawah seperti yang masih muda, kenapa bisa ada ubannya? Ada beberapa faktor kayak keturunan. Nah, kalau keturunan itu kan udah gen. Lalu ada juga faktor stres. Nah, faktor stres ini biasanya ada yang larinya jadi ke uban. Nah, gimana cara kerja biotanamu bisa menghambat pertumbuhan uban ini? Karena balik lagi ya ke nutrisinya. Ketika kita pakai biotanamu, yang pertama seperti misalkan digunakan sebagai diffuser. Nah, itu kan dapat merelaksasi, sedangkan merelaksasi ini untuk meredakan stres. Nah, salah satu penyebab tumbuhnya uban itu di usia muda karena stres. Nah, bisa memakainya dengan dihirup atau dioleskan langsung gitu ke rambut, karena kan ini tidak lengket ya. Kalau misalkan dioleskan langsung ke rambut, otomatis gitu si ubannya ini atau ke kulit kepala ubannya ini akan memperlambat gitu pertumbuhan uban. Jadi biasanya kalau misalkan yang udah tumbuh uban, si helai rambut yang udah putih nggak akan hitam lagi, tetapi rambut yang lainnya bisa dihambat gitu pertumbuhan ubannya. Semakin tumbuh kan semakin kalau uban muncul yang putihnya. Nah, kalau ini enggak, jadi tetap muncul yang warna hitam karena dihambat pertumbuhan ubannya ini dengan biotanamu. Karena nutrisi dalam biotanamunya ini seperti zat besi, vitamin K yang ada dalam biotanamu. Jadi kalau konsumsi biotanamu secara rutin itu apa ya, rambut yang tumbuh itu bukan putih tapi hitam kembali karena udah dapat nutrisi dari biotanamu itu. Iya, betul seperti itu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ini ada lagi untuk produk Bidara ya, baik skincare maupun personal care. Kira-kira pengaruh juga nggak kalau konsumennya mungkin ya, maksudnya pasiennya ada riwayat yang bersifat non medis ketika digunakan? Agus, punten kurang jelas. Oh,
Rahma bisa cek juga ininya, apa chat Zoom Mana sih ini tuh chatnya? untuk, sebentar, saya keluarkan dulu ya yang, nah ini untuk produk Bidara ya, baik skincare maupun personal care, kira-kira pengaruh juga nggak kalau pasiennya ada riwayat bersifat non medis ketika digunakan? Riwayat seperti apa dulu ya sebenarnya? Nah, ini riwayat apa ya? Memang harus diperjelas nih kepada kakak yang nanya. Mungkin secara umum efek samping bawaan, mungkin dia punya ada penyakit apa, ada nggak seperti itu? Kalau secara umumnya. Kalau efek samping sebenarnya ketika kita memakai sesuai aturan, sesuai kebutuhan kulit kita, itu tidak ada efek samping. Dan insya Allah ketika kita yakin, malahan kita akan mendapatkan manfaatnya. Nah kalau ini saya sebenarnya ragu ya untuk menjawabnya karena pertanyaannya menurut saya gitu kurang jelas riwayat seperti apa dan apa yang dikhawatirkannya gitu. Oke, baik ya. Permasalahannya. Baik, ini sebenarnya waktu kita sudah selesai ya kalau dijadwal. Ya. Tapi sebenarnya beberapa ada pertanyaan tapi di luar produk ya. Saya minta sedikit saja, mungkin Pak Ardi bisa menjelaskan jika kita ingin menjual produk DHC di marketplace, itu bagaimana sistemnya? Nah, ini pertanyaan berulang, tetapi sepertinya perlu dijawab juga sekarang. Silakan Mbak, Bang Ali bisa. Pak Ardi? Nah, silakan. Mulai, oke. Gimana Pak? Tadi baru masang headset Pak, punten Pak. Ya. Jika kita ingin menjual produk The Holistic Care di marketplace, Pak, itu nanti sistemnya gimana? Nah, sistemnya kayak gimana gitu kata? Kalau kita mau berjualan di marketplace itu boleh-boleh saja. Hanya saja yang perlu dicatat dulu, ketika kita posting harga di marketplace itu tidak boleh harganya cutting price. Yang pasti kita harus jual dengan harga bandrol. Sesuai yang di web ya? Ya, sesuai dengan harga di web. Ini yang paling penting dicatat dulu. Di marketplace kita tidak boleh posting harga di luar dari harga bandrol. Lebih boleh, tapi nggak boleh cutting price minus, dikurangi gitu ya, biar menarik pembeli atau end customer, nggak boleh. Kalau kami ketemukan, maka otomatis kami akan memberikan peringatan 3 kali, peringatan via akunnya atau via WA atau email. 3 kali nggak dirubah, maka mohon maaf, akun harus kita banned. Itu satu ya Mbak ya untuk marketplace. Nah untuk mekanisme pengiriman, karena di sini kan kita marketplace-nya Pak Agus, kita kan dropship, kita pengiriman tunggal dari pusat, ya. Kendala kalau kita posting di marketplace itu, seperti umpamanya kita contohkan aja Shopee umpamanya. Shopee itu dia akan memberlakukan ada COD mungkin. Itu perlu yang kita catat, kalau di marketplace itu seperti Shopee, kita ambil contoh, itu mekanisme yang diterapkan oleh Shopee-nya itu end customer kita yang memposting di marketplace-nya dia itu akan menerima pembayaran kita setelah barang diterima oleh end customer. Itu pasti rata-rata semua marketplace begitu, karena si end customer kita itu kan membayarnya ke marketplace-nya ya. Kita sebut di sini platformnya namanya Shopee. Dia akan membayar ke Shopee. Shopee kapan membayar ke kita? Kalau produk sudah sampai ke tangan end customer. Nah, ini akan menjadikan masalah kalau kita postingnya menggunakan sistem dropship. Kenapa begitu? Karena kalau produk kita di sini akan keluar kalau pembayaran sudah masuk ke rekening perusahaan. Benar nggak Pak? Kita tidak akan pernah mengirimkan barang kalau kita belum terima pembayaran. Sementara di marketplace itu dia akan membayar kalau produk sudah nyampe di tangan pembeli. Benar nggak?
Jadi solusinya gimana dong kalau saya ingin posting-posting di marketplace? Solusinya satu, para teman-teman yang sudah terdaftar jadi family buyer harus membeli dulu, nyetoklah minimal. Kalau mau posting di marketplace, nyetoklah. Cara nyetoknya gimana? Ya belanja dengan paket reseller order, ya. Harus, Pak. Jadi kalau umpamanya kita kirim dari sini ke sana itu susah, terkecuali si pelanggan itu langsung membayar ke akunnya teman-teman, nggak lewat akunnya Shopee atau Marketplace. Karena rata-rata sepengetahuan saya ya Pak Agus ya, Marketplace itu akan membayar ke rekening toko yang menjual di platformnya dia itu kalau produk sudah sampai ke tangan customer. Jadi kan jadinya bertolak belakang ya. Dia akan bayar ke kita kalau produknya udah nyampe. Kalau kita bayar dulu baru produk kita kirim. Benar nggak? Nah, ini tidak bisa kita satu padukan gitu loh, sistem marketplace. Solusinya hanya satu, teman-teman yang posting di marketplace harus nyetok produk. Ya, tergantung ya. Mau berapa, ada banyak pilihan, mulai dari yang personal atau mungkin 1 piece, personalnya 2 piece, atau mungkin yang ngambilnya yang paket besar tuh Megastore 144 piece. Jadi memang kalau yang untuk memposting di marketplace, solusinya hanya satu, harus nyetok produk di tempatnya dia. Karena tadi itu alasannya Pak, itu tidak bisa kita, gimana ya saya mau solusi, nggak bisa kita perpadukan, terkecuali solusinya satu, orang yang mau beli langsung bayar ke rekening teman-teman. Dia posting, teman-teman posting di Shopee, terus dia japri, Mbak saya pembayarannya gimana? Oke, kita kasih ke rekening kita langsung, dia tidak via Shopee, hanya memanfaatkan Shopee sebagai bahan pajangan aja, transaksinya tetap di luar Shopee gitu, bisa. Jadi ketika dia transfer ke rekening teman-teman yang order via akun kita di The Holistic Care, kemudian teman-teman order ke pusat, teman-teman yang bayarin, kemudian produk kami kirim ke alamat si pembeli gitu. Baik. Berikutnya Pak, last order time jam berapa agar bisa dikirim di hari yang sama kalau ada pemesanan? Ya, berhubung karena kita memanfaatkan banyak shipping Pak, di sini ekspedisi maksudnya. Beberapa ekspedisi ada yang bisa closingnya sampai malam. Nah, karena kita menampung beberapa orderan dari teman-teman hampir seluruh Indonesia ada, jadi kita sudah batasi untuk dikirim di hari yang sama itu batas pembayaran orderan atau orderan dianggap sudah selesai diproses itu. Nanti kalau teman-teman order, statusnya diproses, ada pemberitahuan diproses, itu berarti orderan teman-teman sudah dibayar. Arti sistem sudah membaca pembayaran. Nah, itu diproses, itu di packing batasnya sampai jam 3, Pak. Jam 3 sampai jam 3 sore, jam 4-nya kita udah kirim ke ekspedisi. Karena prosesnya agak lumayan panjang, Pak. Dari ekspedisi, dari kita di packing dulu ke ekspedisi kita satu-satu karena banyak, mereka juga akan input dulu satu persatu gitu loh. Nah, jadi prosesnya panjang. Jadi batas untuk bisa dikirim di hari sama itu orderan yang sampai jam 3 sore. Dari jam 3 sore lewat sampai besok pagi, itu sampai jam 3 sorenya besok, seperti gitu. Nah, tergantung kalau ada umpamanya orderan yang menggunakan jasa ekspedisi pos ekspres kilat 1 hari sampai, itu bisa kami langsung kirimkan di hari yang sama, orderan sebelum jam 10. Sebelum jam 10, karena di posnya itu, kan ada fasilitas pos yang memberikan jasa pengiriman 1 hari sampai, di hari yang sama, hanya 9 jam gitu Pak. Nah, itu dengan posnya itu dia hanya akan menerima orderan di bawah jam 10. Karena dia jam 10, jam 11 mereka sudah harus berangkat. Nah, itu mungkin untuk yang Jawa Barat dan sekitarnya. Yang untuk bisa dengan daya jangkau 9 jaman perjalanan gitu. Nah, untuk yang lain ya seperti itu mekanismenya Pak Agus. Berikutnya Pak, ini ketika kita membagikan link website kita ke berbagai medsos, sementara di dalam website kan ada nomor HP dan telepon kantor. Bisa jadi customer tidak langsung klik keranjang, mungkin saja akan telepon langsung atau bertanya ke HP atau ke nomor telepon di website itu. Bagaimana ini mekanismenya untuk hal ini? Nah, perlu sangat penting sekali teman-teman catat kalau The Holistic Care itu tidak pernah melakukan penjualan langsung kepada end customer. Ya. Ini perlu dicatat. Poin penting itu ya. Sangat perlu dicatat. Poin penting banget. Kita tidak melakukan penjualan langsung kepada end customer. Kalau ada pun yang visit ke web kita, baik itu dari tadinya rekomendasi dari teman-teman atau yang datang sendiri,
itu kita tidak bisa menjual langsung. Ya, ya. Maka di sini berfungsilah sistem kita yang ada di web kita. Itu apa yang namanya random SQL system. Jadi makanya teman-teman yang sudah mendaftar jadi Family Warrior itu wajib memverify emailnya, lengkapi data-datanya biar dapat jatah random SQL system. Apa itu random SQL system? Seumpama gini nih, di DHC itu ada sekarang 50 Family Warrior yang sudah verified. Verified artinya sudah melengkapi data-datanya, sudah apa semua form yang ada di My Account sudah dilengkapi. Ada satu orang hari ini pokoknya visit ke toko, ke web kita, dia belanja. Nah, itu yang belanjanya ke siapa? Ke web pusat? Enggak, web tidak menjual langsung. Ya, itu sudah komitmen kita dari awal. Kita tidak akan berjual langsung, kita tidak mau menjadi berkompetitor dengan Family Warrior kita. Oke. Nah, kita tidak mau berkompetitor. Jadi caranya gimana kalau ada yang visit langsung seperti itu gimana dong, Pak? Ya dari 50 orang visitor yang pamannya Family Warrior yang sudah verified, itu akan diacak oleh sistem. Mungkin si A yang dapat hari ini karena ada yang visit tiba-tiba gitu ya. Dia akan mendapat orderan tiba-tiba. Kalau dia udah dapat, dia dikeluarin dari data random SQL-nya, Pak. Sisa 49 orang. Begitu seterusnya. Nah, kalau yang tadi, Pak, umpamanya saya share link, tapi tiba-tiba dia yang namanya dia kepo, dia back, dia belajar atau dia apa. Kalau dia menghubungi pusat, insya Allah kami akan selalu nanya, dapat informasinya tentang Holistic Care dari siapa. Ya. Pasti akan tanya, pokoknya dari teman, umpamanya di sini ada Kang Ilham, Kang Ahmad Ilham umpama. Saya dari Pak Ahmad Ilham, Pak. Saya mau order. Nah, gitu. Kalau dia nanya ke pusat, insya Allah akan kami arahkan lagi ke Ahmad Ilhamnya. Bisa kami hubungi atau bisa kami kaitkan langsung ke webnya. Atau kami anjur, udah kalau ke Ahmad Ilham nih, linknya Pak Ahmad Ilham, Raka Putra, sok belanja lagi di situ. Ngordernya dari situ ya, Kak. Karena di pusat tidak melayani penjualan. Itu yang pertama. Atau risikonya apa? Kalau dia keluar, dia bisa visit, belanja jadi tamu visit, bisa ke yang lain. Tapi biasanya nih, Pak, ya, kalau dia umpamanya udah ngeklik link yang umpamanya tadi kita contohkan dari Kang Ahmad, link afiliasi itu dari Kang Ahmad, walaupun dia back, itu di browsingnya itu akan selalu record ke Ahmad. Akan biasa ke record ke Ahmad, kecuali handphonenya di clear story atau Pak, clear chats ya. Kecuali si end customer itu clear chat, dia mungkin bisa visit ke 0. Tapi kalau dia umpamanya udah masuk ke linknya Kang Ahmad tadinya, kemudian dia back kemana-mana aja dulu, terus dia masuk lagi ke Holistic Care, terus mengadakan pemesanan, biasanya akan selalu ke-record dengan linknya afiliasinya Kang Ahmad, begitu. Pak, tadi sekarang menyisakan yang di chat di Zoom. Berarti harga ditambah ongkir kalau jual di marketplace, iya ya pasti. Boleh. Seperti teman-teman kita yang di timur itu lumayan ganas loh. Barusan kemarin saya mungkin ada atau tidak di dalam grup, mesan 2 Vietnamu ke Makassar itu ongkirnya aja sampai 68.000. Bener nggak? Kan nggak mungkin dong kalau mereka hanya jual dengan harga bandrol 230, terus ongkirnya gimana? Rugi dong. Boleh. Harga boleh di-up bebas. Karena harga bandrolnya 230 kan teman-teman bisa ngomong lagi ke end customer, Pak, plus ongkir ya, karena produk kita sistemnya dropship, dikirim dari pusat. Pasti mereka ngerti lah. Karena untuk orang yang belanja online itu ongkir udah paham. JNE apa sudah bekerja sama dengan Holistic Care? Sudah ya, Pak? Kami bekerja sama secara kontrak belum. Kita baru mungkin akan mengadakan kontrak kerjasama dengan POS. Tapi kita kan buka ya, kita buka semua yang ada. Seperti wahana, seperti yang tertera di keranjang, di shipping itu sudah ada. Tapi perlu yang teman-teman perhatikan, ada yang banyak tuh ngambilnya pengennya murah, pilihnya wahana biar ongkirnya murah, karena memang wahana itu secara sistemnya murah, Pak ya. Tapi perlu dicatat teman-teman, ada yang ke daerah tujuan teman-teman itu wahananya nggak ada. Umpama teman-teman kirim, umpamanya kemarin ada kejadian ke Makassar, pilihnya bukan ke Makassar, kemana kemarin 5.000, ternyata nggak ada, bisa tetap diteruskan dengan wahana, tapi malah jadi ongkirnya jadi 34.000, karena wahananya akan pindah ke jasa lain gitu. Jadi sebelum teman-teman, perlu dicatat nih ya, biar tidak terjadi keterlambatan pengiriman ya Pak Agus ya. Dicatat teman-teman,
Kan Iya. teman-teman tahu tuh di daerah atau lokasi domisili teman-teman ada nggak shipping atau jasa pengiriman yang ada tertera di web kita gitu loh. Iya, iya. Umpamanya teman-teman yang agak di pojok seperti timur itu lebih banyak menggunakan layan parcel atau pos. Nah, jadi jangan tergiur dengan harga yang wah kayaknya si tikinya murah nih atau JNE murah nih, Iya, ambil iya. JNE aja. Ternyata ke JNE tidak ada fasilitas kesana umpama. Iya. Nah, selain dari memakan waktu dan tentunya produk akan balik lagi ke kita kan, dikirim karena nggak terima atau si JNE-nya akan mengalihkan ke pos biasanya. Iya, baik. Gitu. Jadi akan menyebabkan nanti pertama ada keterlambatan pengiriman, kemudian akan ada nanti charge ongkir lagi gitu. Ya, Nah, itu perlu diperhatikan. baik. Ini kayaknya kalau kita sudah bergabung di afiliasi The Holistic Care, apakah kita masih boleh bergabung dengan afiliasi produk herbal lain? Beda jenis Oh, produk. boleh Boleh saja. kan? Kita tidak Silakan ya. membatasi, Itu boleh. buat Kita tidak tambahan membatasi. si Mau namanya siapapun berusaha boleh kok. Kenapa Mustabiqul juga harus kita Khairat ya, batasi Pak hak Adi. mereka? Pasti kok. Nah, rezeki mah nggak akan ketukar. Oke, baik. Hanya saja perlu dicatat, apa itu yang perlu dicatat? Jangan ada cutting price. Itu aja. Ya, Di kita iya, betul. mau usaha apa aja kok dibatasi, kok rezeki orang kok dibatasi, nggak boleh toh. Iya, baik. Baik, terakhir sekali ini Teh Rahma nih ada pertanyaan, gimana meyakinkan konsumen kalau produk-produk kita itu 100% aman dan nyaman untuk menjaga Boleh kesehatan? saya bantu jawab? Nah, boleh, Pak Agus, saya silakan. bantu jawab ya. Ya kan, Pak Adi, boleh. Standar kita menjamin itu sekarang susah ya. Kalau kita umpamanya teman-teman nanyanya ke kami, otomatis kan pasti jawab aman dong. Karena kami juga tidak mau mungkin memasarkan produk yang masih abal-abal lah atau kaleng-kaleng ya Pak ya. Jadi standar aman di sini tidak ada satupun yang menjadi tolak ukur bagi kita yang bisa kita jamin selain dari BP POM. Benar nggak? Mustahil BPOM itu akan mengeluarkan izin produk kita kalau itu tidak aman. Itu satu Pak. Dan produk kita juga udah halal secara MUI-nya keluar. Ada halal label MUI-nya. Ada BPOM-nya juga. Jadi nggak ada lagi. Aman nggak? Ya aman. Orang BPOM udah ngeluarin. MUI juga udah ngizinin. Itu logo yang ada di kemasan kita, di produk kita, itu bukan logo ditempel-tempel. Teman-teman bisa tuh, pemainnya Asli, kayak BPOM-nya. boleh ditelusuri. Asli, bisa ditelusuri. Buka tuh websitenya, apa namanya, BPOM ya. Dibuka websitenya, dimasukkan nomor POM kita bener apa enggak. Kalau ada teman-teman menemukan enggak, itu boleh. Jadi standarnya aman itu ya kita harus ikut standar nasional berarti ya Pak ya. Sudah lulus POM sama halal MUI. Kalau nanya ke kita jaminnya ya halal lah tuh. Ini sebelum ditutup, ini saya perlu membacakan ini pertanyaan ini karena ini beberapa kali disampaikan oleh yang bersangkutan ya. Mungkin Pak Adi bisa memberikan motivasi. Assalamualaikum Kak, mau nanya saya kan punya kekurangan fisik dan qadarullah lingkup pertemanan saya juga sedikit. Ya, saya hanya bisa jualan di FB karena keluarga waktu ditawarkan nggak yakin sama biotanamu mengingat kondisi fisik saya yang tidak bisa jalan dari kecil. Sementara di FB juga kebanyakan keberatan dengan harga yang terlalu mahal. Bagaimana bisa mencari customer untuk meyakinkan keluarga, kerabat untuk membeli produk ini? Ini terakhir sekali sebelum kita tutup. Baik Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Saya coba bantu. Kalau untuk kita, umpamanya ketergantungan fisik, saya sakit, terus saya jual obat, itu boleh nggak? Ya boleh, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Kenapa nggak ada hubungannya? Karena yang gini loh, apakah kita bisa jamin ketika orang yang menjual sesuatu, dia maunya saya jual obat, saya tidak akan sakit-sakit, itu nggak bisa. Kita nggak bisa menggunakan alasan untuk itu ya. Alasan itu tidak bisa kita gunakan. Hanya saja untuk meyakinkan itu gimana? Ya tergantung ya. Cara meyakinkan orang pembeli itu sebenarnya kita jangan semata-mata hanya menjual produk. Wah produk saya bagus. Bagusnya dari mana? Harus satu, bisa kita cari pembanding. Contoh kayak tadi Teh Rama sudah bilang. Teman-teman umpamanya kalau sakit. Contoh kita ruang lingkupnya kan family care ya Pak ya. Pak Agus, semua produk kita itu familiar.
Kalau family care itu artinya kepedulian keluarga lah. Semua keluarga yang membutuhkan. Karena kenapa kita usung ini family care itu temanya atau headline-nya itu karena memang semuanya untuk keluarga. Kalau kita bahas keluarga umpama, seandainya anak kita jatuh aja, jatuh, luka, teman-teman pasti akan beli obat merah, segala macem. Betul nggak? Ada yang demam, hujan-hujanan, beli lagi entah apa, obat demam, meriang, segala macem. Nah, mahal ya kerasa biotenamu. Ya kalau kita berpikirannya picik, bagi saya mahal. Tapi kalau kita berpikirnya smart, kita hitung-hitung ya. Makanya kami bilang, kenapa di biotenamu ini dahsyat? Karena dengan satu biotenamu aja isi dari kotak P3K kita tuh nggak bisa dikurangi loh Pak Agus. Cukup satu aja. Biotenamu apa coba? Luka bakar bisa. Demam bisa, sob. Orang yang lagi pilek bisa. Orang yang lagi herpes bisa. Hampir bisa seluruh. Kok bisa begitu ya? Karena tadi udah dibilang, udah diulas sama Teh Rama, bahan-bahan yang ada di produk itu 100% rempah dan itu kelola itu dengan tidak cara bukan dengan kelas UKM gitu loh, Pak. Jadi semua zat aktif yang ada di rempah kita itu, baik yang dari akarnya, dari daunnya, dari batangnya, atau dari kulitnya itu, semuanya tuh keambil 99% gitu loh. Nah, jadi kalau orang ada, jadi nggak ada apa, dibilang mahal sih, bagi saya nggak mahal. Karena kalau kita bandingkan yang lain, oke lah, mahal banget. Ingat, yang perlu dicatat teman-teman, ini adalah essential oil. Tadi Terama juga saya dengar udah ulas. Kalau teman-teman pemainnya beli, coba, mangga silakan cari ke browsing juga, berselancar di dunia internet juga boleh. Coba cari produk-produk yang esensial. Itu bisa 30 ml-nya, 30 ml-nya bisa harganya 100-an lebih, bisa 200, 400-an. Pemainnya esensial dari zaitun aja umpama Pak ya, itu angkanya udah ada di angka 200-an lebih. Itu cuma per 30 ml gitu loh. Nah, kita 100 ml satu. Jadi bagaimana saya memasarkannya itu jangan sibuk. Ini kalau bahasanya kita jangan sibuk menjual produknya, lakukan personalisasi. Caranya apa? Ya kalau ada yang sakit, tanya. Contoh saya sering ngajarkan itu kepada teman-teman. Kalau kita jualan itu jangan ujuk-ujuk bilang produk kita bagus. Bagusnya dari mana? Orang dia juga belum kenal. Bener nggak Pak Agus ya? Misal, ada teman kita itu yang sakit umpamanya. Kita contohkan kayak kemarin tuh ada yang herpes. Herpes itu sekali konsultasi aja ke dokter berapa Pak Agus? Kita realita aja ya, fakta sekali konsultasi aja mungkin udah di angka 100 ribuan. Bener nggak? Baru konsultasi loh. Pulang konsultasi, itu si dokter akan ngasih resep, bener nggak? Udah beli resep, kita pergi lagi ke apotik, beli resep yang dianjurkan oleh dokter, bener nggak? Kalau dihitung-hitung, mungkin sekali itu mungkin sekali jalan ke dokter plus resepnya ada mungkin 150 ribuan deh, gitu. Atau kalau untuk sejenis herpes itu, obat-obatannya, itu udah lebih dari 200-an. Itu pengalaman pribadi. 2 kali konsultasi, itu ibu mertua saya udah menghabiskan duit 500 ribu loh. Hanya konsultasi dan ansurannya bisa dibilang ya bisa gimana ya gitu ya, kita nggak dapat hasil sesuai dengan harga gitu loh Pak, maksudnya tidak mendapatkan hasil sesuai dengan harga. Tapi ketika kita gunakan biotenamu, harganya memang 230, tapi kalau kita bandingkan dengan pengeluaran sebelumnya, ini murah banget. Dan betul. efek dari biotenamu atau cara kerja dari biotenamu itu cepat. Karena gini, di rumah sakit itu untuk herpes itu kata dokter itu bisa nyampe 5 minggu Pak baru sempurna lagi kulit kita. 5 minggu udah dengan konsumsi obat plus konsultasi harus seminggu sekali. Ya. Tapi dengan biotenamu, dengan rutin memakai biotenamu, ibu mertua saya nggak menghabiskan setengah botol, nggak habis setengah botol untuk menyelesaikan herpes dia. 10 hari alhamdulillah tuntas. Nah, kasus-kasus seperti ini, isu-isu seperti ini juga akan diberlakukan dengan teman-teman yang lain. Jangan ujuk-ujuk jual produk. Kita bisa melakukan pembandingan. Bisa lakukan pembandingan, bisa lakukan pendekatan dengan cara lain. Kalau hanya kita langsung ujuk-ujuk tawar ini produknya bagus, ya mereka akan berpikir ilfil dong. Wah, cuma segitu aja mahal gitu ya. Tapi coba pikir, Bu, dengan ini bisa semua. Ceritakan kenapa bisa semua, kita knowledge produknya kan tadi udah diarahkan Terama tuh, itu digunain. Kenapa biotenamu bisa untuk orang insomnia? Karena mengandung ini. Kenapa untuk bisa orang yang luka bakar? Karena ada ini. Kan sudah tuh. Teman-teman juga bisa sebenarnya di web kita udah disediakan itu ya.
Namanya kayak biota namo, ada di deskripsinya itu di bawahnya kan ada jadi bahan ya. Kenapa harus biota namo? Apa itu biota namo? Itu teman-teman harus rajin buka web kita. Teh Ada Rama juga jurnalnya udah juga bikin ya, di beberapa situ ya? jurnal. Ada jurnal. Ini teman-teman rajin tuh. Jadi nanti teman-temannya untuk ke depan ini dalam masih proses ya Pak Agus. Marketing tools kita insya Allah dalam minggu ini rampung. Rampung semua. Jadi bahasa marketingnya teman-teman nanti itu bisa ke teman-teman ambil di marketing tool. Jangan main ujuk-ujuk aja. Ngiklan tuh jangan nyepam. Sama aja tuh kayak teman kita tadi yang katanya ada kendala dari kecil. Itu ujung-ujung ngasih ke keluarganya gini itu namanya nyepam. Nyepam kalau bahasa iklannya di digital marketing nyepam ya Pak ya. Betul. Ujuk-ujuk cek langsung bagus nyawarin itu ya itu namanya nyepam. Orang nggak tahu asal usulnya tiba. Harus ada histori cerita segala macam. Itu harus ada pendekatan yang berbeda-beda masing orang. Kita harus ada pendekatan. Orang yang hobinya bisnis mungkin kita kedepankan dari holistiknya ya income-nya. Orang hobinya niat ibadah, holistikir tuh juga alhamdulillah syarat dengan nilai ibadah, benar nggak? Betul. Jadi kita harus memahami, harus mengetahui lawan bicara kita atau orang yang akan kita prospek lah kalau bahasa marketingnya Pak ya. Bisa kita masuknya dari segi bisnis. Holistic care itu tidak hanya ke bisnisnya aja. Ada produknya tidak hanya ke, kan udah banyak. Insya Allah beberapa bulan ke depan akan muncul lagi produk-produk baru teman-teman yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu kurang lebih Pak bagus. Terima kasih nih. Alhamdulillah sudah masuk zuhur ya. Jadi memang kita harus segera mengakhiri Zoom meeting kita. Terima kasih kepada para family warrior yang sudah bergabung bersama kita. Tadi ya, Pak Agus, sebentar ini ada Pak Agus habis lagi ada Kang Ahmad nanya ini. Oh iya Kang Ahmad. Kang Ardi, jadi saat input alamat kirim di web, shipping yang muncul dipilih belum tentu sampai ke customer. Ya, betul Kang Ahmad. Ada pengalaman kami itu ada orang yang di timur sana pilih shipping yang muncul itu umpamanya wahana, ternyata di tempat mereka nggak ada wahana. Jadi kita memang harus ada cross check sedikit lah ya. Nggak apa-apa sedikit mahal mungkin dari yang tertera, tapi sampai gitu loh daripada lama. Ya Kang Ahmad ya itu aja mungkin. Baik, terima kasih kepada Teh Rahma, kepada Pak Ardi, dan teman-teman Chief of Warrior ya semuanya, dan tentu saja para family warrior yang sudah bergabung dalam webinar pada pagi sampai siang ini. Mudah-mudahan sharing ilmu yang disampaikan oleh Teh Rahma, Pak Ardi bisa bermanfaat untuk kita semua dan setidaknya meminimalisir pertanyaan-pertanyaan berulang, begitu ya. Jadi sudah mulai mahir, ya sudah mulai bisa menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan dari customer secara langsung. Terima kasih. Insya Allah kita agendakan lagi ketika ada persoalan-persoalan yang mendesak untuk kita bahas pada pertemuan siap insya Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum ini kita direkodnya. Siap.